Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita Dwi Kusma Lydia dari Prodi Pendidikan Guru PAUD Reguler A1 dengan NIM 186205049 dengan mata kuliah Media dan Sumber Belajar dengan dosen Rizal Lukmana MA. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri APE. Sebelum saya menjelaskan ciri-ciri APE, saya akan menjelaskan pengertian tentang APE. Apa itu APE? APE adalah alat permainan edukatif atau yang biasa disebut dengan APE adalah alat yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi anak yang mengandung nilai pendidikan dan pengetahuan. Alat permainan edukatif ini dapat dibuat dengan memanfaatkan teknologi modern maupun tradisional. Alat permainan edukatif yang bersifat konstruktif, contohnya seperti puzzle, papan hitung, balok, kubus, dan lain sebagainya. Alat permainan edukatif mengenal warna, bentuk, maupun ukuran. Contohnya seperti logo, berwarna-warni, puzzle, biji untuk meronce, dan lain sebagainya. Alat permainan dapat menstimulasi anak secara aktif, supaya anak mau dan dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan bermain, sehingga aspek perkembangan anak dapat terangsang dengan optimal, terutama dari segi aspek sosial dan emosinya. Bentuk alat permainan yang tidak terstruktur dapat membentuk pola pikir dan perkembangan anak. Anak akan belajar problem solving atau memecahkan masalah untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah permainan. Permainan yang dibuat mempunyai tujuan tertentu, yakni sebagai pengembangan dirancang sesuai dengan kebutuhan anak. Dengan adanya berbagai alat permainan edukatif, tujuan-tujuan pendidik akan tercapai seperti memberikan pengalaman baru kepada anak, dapat menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada anak melalui pemanfaatan dari alat permainan edukatif ketika proses belajar mengajar berlangsung, sehingga anak dapat memahami dan menguasai kemampuan-kemampuan baru, dapat memberikan sebuah motivasi dan dorongan kepada anak agar mau bereksperimen dan bereksplorasi sehingga sebagai aspek perkembangannya dapat terangsang dan berkembang dengan optimal, serta dapat membuat anak merasa senang dalam bermain. Contoh, kita melihat anak TK yang sedang bermain alat permainan tertentu, mereka akan sangat senang dan antusias untuk memainkan permainannya. Sebab alat permainan edukatif tersebut dirancang dan dibuat dengan baik agar dapat menumbuhkan perasaan senang di dalam diri anak ketika mereka melakukannya. Belajar sambil bermain, sehingga anak tidak akan cepat merasa bosan, terbebani, dan terpaksa pada saat belajar. Mereka akan merasa bahwa belajar adalah hal yang menyenangkan dan bermakna bagi mereka, sebab melalui permainan anak akan merasa lebih senang belajar ketika di situ ada sebuah permainan tersebut yang memberikan dampak baik bagi anak. Oleh karena itu, alat permainan edukatif harus dimanfaatkan dengan baik dan maksimal agar dapat menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak dan bernilai edukatif. Akan tetapi, tidak semua alat permainan digunakan di taman kanak-kanak. Untuk anak, pengembangan dan pemanfaatannya dirancang secara khusus untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan pada anak. Hal yang membedakan adalah jika alat edukatif mengandung nilai pendidikan dan pengetahuan, sedangkan alat permainan tidak mengandung nilai pendidikan dan pengetahuan, hanya sebatas memenuhi persyaratan saja. Terdapat beberapa ciri yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, alat permainan tersebut ditujukan untuk anak PAUD. Yang kedua, difungsikan untuk mengembangkan berbagai perkembangan anak PAUD. Yang ketiga, dapat digunakan dengan berbagai cara, bentuk, dan untuk bermacam tujuan aspek perkembangan atau bermanfaat multiguna. Yang keempat, aman dan tidak berbahaya bagi anak. Yang kelima, dirancang untuk mendorong aktivitas dan kreativitas anak. Yang keenam, bersifat konstruktif atau ada sesuatu yang dihasilkan dan tujuh, mengandung nilai pendidikan. Menurut Badrul Zaman EKK 2007, alat permainan dapat dikategorikan sebagai alat permainan edukatif untuk anak TK jika memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ditunjukkan untuk anak usia dini. Yang kedua, berfungsi mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak TK. Yang ketiga, dapat digunakan dengan berbagai cara, bentuk, dan untuk bermacam tujuan aspek pengembangan atau
bermanfaat multiguna. Yang keempat, aman bagi anak. Yang kelima, dirancang untuk mendorong aktivitas dan kreativitas. Yang keenam, bersifat konstruktif atau ada sesuatu yang dihasilkan. Berdasarkan ciri-ciri dan prinsip APE, maka dapat disimpulkan bahwa APE merupakan alat permainan edukatif yang dirancang dan digunakan untuk anak-anak usia taman kanak-kanak. Agar anak-anak dapat bermain dan belajar dengan alat-alat permainan tersebut, sehingga terjadi peningkatan aspek-aspek perkembangan anak, sedangkan secara prinsip APE meliputi yang pertama, mengaktifkan alat indera secara kombinasi sehingga dapat meningkatkan daya serap dan daya ingat anak didik. Yang kedua, mengandung kesesuaian dengan kebutuhan aspek perkembangan, kemampuan, dan usia anak didik sehingga tercapai indikator kemampuan yang harus dimiliki anak. Yang ketiga, memiliki kemudahan dalam penggunaannya bagi anak sehingga lebih mudah terjadi interaksi dan memperkuat tinggi pemahamannya dan daya ingat anak. Yang keempat, membangkitkan minat sehingga mendorong anak untuk memainkannya. Yang kelima, memiliki nilai guna sehingga besar manfaatnya bagi anak. Yang keenam, bersifat efisien dan efektif sehingga mudah dan murah dalam pengadaan dan penggunaannya. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.